Selamat siang pemirsa. Kami sedang berada di Lala Golden, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita saksikan bersama dua kandidat dari Partai Demokrat dan PKB, yaitu Bapak Dr. Andes Herma Ipo MPD dan Bapak Yohanes Pasti, Sarjana Hukum Master Hukum. Selamat siang Pak Ipo. Selamat siang. Kira-kira konteksnya hari ini apa saja tuh yang harus disampaikan kepada masyarakat? Ya, yang pertama, Ya, usah itu. yang pertama yang kita sampaikan itu memang hari ini kan deklarasi ya. Deklarasi itu artinya kita mau secara resmi dan terbuka menyampaikan kepada khalayak ramai seluruh masyarakat Bengkayang ini bahwa pasangan Ibu Pasti itu sudah pasti maju. Pasti dalam arti partainya jelas, Demokrat dan PKB. Ya, kemudian syarat-syaratnya untuk maju juga sudah oke di KPU. Sekaligus juga dengan deklarasi ini kita harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang tahu, karena selama ini kan mereka berpikir siapa-siapa sih sebenarnya yang maju itu. Nah, dengan deklarasi hari ini kita mengumumkan bahwa PKB, Demokrat dan PKB itu hari ini sudah resmi untuk memajukan pasangan saya dengan Pak Yohanes Pasti ini sebagai salah satu bakal calon yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bengkayang. Berikutnya Pak, dalam pertemuan hari ini, kira-kira sepertinya ini kan ada Dede yang maju nih Pak. Ya, Kira-kira apa ajakan Bapak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya untuk Kecamatan Bengkayang misalnya, atau di 17 kabupaten, 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang Pak? oh iya, selain nanti tentu saja para pimpinan tertinggi kedua partai hari ini akan hadir. Pertama ya, tugas mereka lah yang secara resmi untuk mendeklarasikan, meresmikan kepada masyarakat kan gitu. Kemudian terkait dengan pasangan, ya memang masyarakat Bengkayang harus tahu bahwa kedua kami ini, pasangan ini maju tentu dengan atau berhasil maju atau dipasangkan ini dengan alasan-alasan yang jelas ya. Yang pertama kan terkait survei. Nah, itu dia. Jadi survei ini bagi seluruh partai yang modern sekarang ini memajukan bakal calon itu kan tidak sembarangan. Apa kriterianya? Memang banyak kriteria yang harus kita pertimbangkan dari soal politik ini. Tapi salah satu yang terpenting, yang objektif itu adalah survei. Nah, karena survei ini adalah fakta di lapangan yang perannya dalam menentukan kemenangan itu cukup signifikan, cukup besar itu. Nah, sekaligus kita juga menyampaikan kepada masyarakat, meskipun pasangan kami ini adalah secara kebetulan adalah Dede seperti ditanyakan tadi itu, Ya. tapi itu secara kebetulan terbangun ya, terbentuk dari variabel-variabel lain, yaitu karena survei terbaik, karena ya, elektabilitas kita bagus ya, tapi juga pertimbangan-pertimbangan komunikasi yang cukup baik dengan partai-partai pengusung. Sebagai contoh, Bapak Yohanes Pasti itu meskipun dia dari kelompok DD, tapi kemampuan dia beradaptasi, bergaul dengan partai-partai nasionalis itu cukup bagus. Gitu. Jadi itu bukan indikator utama, tapi kepada masyarakat kita sampaikan ini masalah survei yang orientasinya adalah kualitas, kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan di bidang kapasitas dia, dalam arti mempunyai pengetahuan yang cukup, yang layak dan yang memadai untuk memberikan yang terbaik di Kabupaten Bengkayang ini. Mungkin Pak bisa Bapak sampaikan visi misi Bapak sedikit saja, dan apa yang menjadi satu program unggulan Bapak untuk menjadi Bupati Bengkayang ke depan Pak? Oh iya, berangkat dari situasi sekarang ini,
visi kita itu secara ringkas itu kita ingin membangun Bengkayang baru ya. Baru itu kan bukan hanya pengertian secara harfiah bahwa harus ada kita ungkapkan kita menuju Bengkayang baru yang berbeda dari sebelumnya. Tapi Bengkayang baru itu kan singkatan dari B-nya itu adalah bersih ya. Kemudian A-nya itu adil, kemudian religius dan unggul. Nah, itu beberapa indikator atau beberapa variabel yang harus kita bangun untuk benar-benar mampu menghadirkan pembangunan Bengkayang baru yang berbeda dari sekarang ini. Karena seperti kita lihat sampai hari ini dari informasi yang kita dapatkan, mudah-mudahan itu tidak keliru, selama lebih dari 20 tahun ini laporan-laporan atau LKPJ APBD kita itu belum pernah mendapat nilai yang bagus. Ya, istilah kerennya dalam dunia politik itu WTP ya, tapi masyarakat harus tahu sampai hari ini laporan-laporan kita belum pernah mendapat nilai yang bagus, selalu merah begitu ya. Nah, ke depan misi kita memperbaiki itu, merubah biar Bengkayang itu bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain, bahkan lebih bagus. Karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang bagus, potensi sumber daya manusia juga yang cukup. Hanya bagaimana memanfaatkan potensi-potensi ini secara lebih maksimal gitu. Nah, program-program kita tentu akan kita diskusikan dengan anggota DPR ya, dengan eksekutif, tetapi dari sisi kami memang program-program sektor pertanian, sektor perkebunan itu harus menjadi unggulan, tetapi juga terutama adalah masalah terkait dengan infrastruktur dasar dengan fokus pada daerah-daerah tertentu. Karena itu pembangunan visi misi Bengkayang baru ini akan kita fokus kepada program membangun kampung ya, membangun kampung. Contohnya selain infrastruktur dasar, sekarang ini yang paling penting dalam suasana COVID ini misalnya, masalah telekomunikasi itu harus ada di semua daerah. Telekomunikasi artinya wifi di desa-desa, bahkan lebih ujung lagi harus ada, supaya memungkinkan anak-anak itu misalnya belajar, kemudian dapat informasi yang cukup. Ya. Nah, salah satu programnya itu nanti itu deh. Baik, kita kan melihat gini Pak, dalam kurun waktu dari 2019 sampai dengan 2020 ini kan yang menjadi satu satu hal yang sangat terpenting bagi warga masyarakat, yaitu jalan atau transportasi yang selama ini memang hancur dan boleh dalam kategori tidak terurus. Untuk itu nanti apabila Bapak menjadi Bupati Bengkayang, apakah itu menjadi satu skala prioritas Pak? Ya, itu dia tadi saya bilang, itu kan termasuk infrastruktur dasar ya, tentu menjadi skala prioritas, tapi skala prioritasnya dipertajam lagi karena begitu banyak wilayah-wilayah yang memang kondisinya belum bagus ya, belum memadai. Sehingga kalau kita tidak melakukan mempertajam skala prioritas, nah kita akan menjadi sulit, karena lalu semua harus dibangun malah tidak nampak kan. Supaya masyarakat juga harus sadar, biarpun banyak daerah yang belum bagus, tapi karena keterbatasan ruang kita pasti ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Wakil, Pak Yohanes Pasti, Sarjana Hukum Masyarakat Hukum Pak. Baik, setelah kita mendengar tadi apa telah disampaikan oleh Pak dan Bupati kita, pada intinya apa yang telah disampaikan saya sepakat. Nah, visi-visi Bupati itu sudah meliputi visi-visi Wakil Bupati. Dan yang kedua, yang perlu kita tegaskan, khusus untuk bergerak di bidang infrastruktur tadi, memang skala prioritas pembangunan nanti harus kita buat berdasarkan kewenangan yang ada. Khususnya kalau kita lihat transportasi jalan ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten. Itu wajib kita lakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan yang ketiga, kita akan mendorong kewenangan juga ada di tingkat desa, karena kepala desa ini juga punya anggaran tersendiri, dana ADD. Nanti kita akan dorong khusus untuk infrastruktur jalan yang ada di tingkat desa, kita dorong di tingkat desa. Artinya kita tingkatkan lagi
ADD kepala desa itu, DD kepala desa itu sesuai dengan kewenangan daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ada. Jadi mungkin itu yang perlu kita tegaskan. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik pemirsa, bahwa inilah hasil wawancara kita dengan calon Bupati Bengkayang, Bapak Dr. Andes Herman Ipo MPD, dan wakilnya Bapak Yohanes Pasti Sarjana Hukum Master Hukum, dengan visi misi beliau. Memang beliaulah intelektual. Jadi warga masyarakat kita harapkan memang memiliki satu pilihan yang tepat untuk memilih bupati yang punya profesional dan mampu mengarahkan masyarakat ke depan yang lebih baik. Selamat siang.